Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Udah lama ya kita nggak ketemu lewat video. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menaksir hasil operasi bilangan cacah maupun pecahan di buku LKS kalian. Kalian buka halaman 14 yang bawah yang tentang pembulatan bilangan. Nah, jadi kita mau belajar tentang pembulatan bilangan. Kemarin Bu Ani sudah mengirimkan video tentang pembulatan bilangan. Mungkin kalian ada yang belum terlalu paham, ada yang masih bingung. Nanti Bu Ani jelasin di sini ya. Jangan lupa kalian siapin buku tulis atau buku catatan untuk menulis materinya. Oke? Nah, sekarang kalian lihat di LKS. Di LKS itu yang pertama pembulatan bilangan kesatuan terdekat. Kalau kesatuan terdekat berarti kalian bisa membedakan puluhan, ratusan, dan satuan kan? Nah, di sini ada jika angka per 10 kurang dari 0,5 dibulatkan ke bawah. Jadi patokannya itu nilainya 5. Terus, jika angka per 10 lebih dari atau sama dengan, kalau atau sama dengan, ada kata atau sama dengan, berarti yang berangka 5 itu juga dibulatkan ke atas. Oke? Kita lihat contohnya aja. Contohnya, 2,4 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 2. Kenapa 2? Karena nilai 4-nya, koma, satu angka di belakang koma, itu nilainya 4. 4 itu kurang dari 5. Jadi dia turun ke bawah. Kalau turun ke bawah berarti ini dihilangkan. Jadi tinggal 2. Kemudian contohnya yang kedua 10,7 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 11. Kenapa? Karena nilai satu angka di belakang koma ini itu nilainya 7. 7 itu lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti depannya ini, depan komanya ini dia nilainya naik. Jadi 11. Paham belum? Misalnya contoh lagi, Bu Anis punya 3,2 ditaksirkan ke satuan terdekat. Ini bukan sama dengan, ini sama dengan taksiran ya. Simbolnya sama dengan tapi agak melengkung. Itu dibulatkan ke satuan terdekat. Berarti 2-nya ini dia itu kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, yang depannya berarti tetap. Atau yang ini turun ke bawah menjadi 0. Jadi kan 3,0 atau sama dengan 3. Bisa ditulisnya 3. Ya toh? Terus contoh lagi. Ada 7,6 itu ditaksirkan ke bilangan kesatuan terdekat, berarti menjadi nilai, lihat di belakang koma 6. 6 itu lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti dia naik ke atas. 7 ditambah 1 kan dia naik. Kalau turun dia tetap, tapi kalau naik dia nambah 1. Jadi 8. Paham nggih? Kemudian pembulatan ke puluhan terdekat. Puluhan terdekat. Contohnya 32 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 30. Ingat, 32. 3-nya ini puluhan, 2-nya ini satuan. Kalau dirubah ke puluhan terdekat, kita mengubah satuannya. Satuannya kita ubah, kita bulatkan. Dari 32 dibulatkan menjadi 2 ini kurang dari 5. Jadi kalau kurang dari 5 seperti tadi, dia 0. Jadi 30. Tapi kalau misalnya ada 35. 5 ini ingat tadi bilangan yang
lebih dari atau sama dengan 5, berarti bilangannya naik. Kalau udah ada angka 35 dibulatkan ke puluhan terdekat, berarti kan kita mengubah ini, mengubah nilai puluhannya. Nilai puluhannya kita ubah. Terus 5-nya ini dia naik jadi 40. Paham belum? Terus yang C, pembulatan ke ratusan terdekat. Ratusan terdekat. Kalau ratusan, misalnya 141, berarti kan yang depan ratusan. Yang tengah ini puluhan. Dan yang terakhir ini satuan. Ingat, kalau pembulatan ke ratusan terdekat, kita lihat ratusannya, berarti kita mengubah puluhan dan satuannya ini. Berarti kita ubah. Kalau misalnya contohnya 141 diubah 41 ini nilainya kurang dari atau lebih dari 50. Kita patokannya angka 5. Jadi kalau misalnya satuan 0,5, kalau puluhan berarti 5, kalau ratusan berarti 50, kalau ribuan nanti 500. Nah, kalau misalnya 141 itu kita taksirkan jadi berapa? Karena 41 itu kurang dari 50, maka nilainya turun jadi 0. Dan dia ratusan itu nolnya 2. Berarti 100. Misalnya ada 351 dibulatkan ke ratusan terdekat. 51 itu dia lebih dari 50. Berarti dia naik ke atas, berarti tinggal 400. Paham ya? Kemudian ada pembulatan ke ribuan terdekat. Kalau ribuan terdekat kan ada nolnya 3. Misalnya 1, 7, 3, 6. 1 itu ribuan, 7-nya itu ratusan, 3-nya itu puluhan, dan 6-nya itu satuan. Tadi Bu Ani sudah bilang, kalau misalnya satuan itu dilihat 0,5, kalau puluhan dilihat 5, kalau ratusan dilihat 50, kalau ribuan dilihat 500. Kalau ini dari contoh ini kita bulatkan jadi berapa? 1736, 1736. 7 ini 736 ini kurang dari atau lebih dari 500. 736 dia udah angka 7. 7 itu dia lebih dari 5. Berarti ini kita rubah menjadi 2000. Naik ke atas, bukan 1500 atau 1000. Kalau 1000 ini nilainya 7, jadi salah. Kemudian ada lagi 5396 dibulatkan. Angka, lihat di belakang ribuan. Ini ratusannya segini, berarti yang dilihat ini 396 itu kurang dari 500. Berarti dia turun jadi 5000. Paham ya? Nah, yang ini tadi kalian sudah paham kan? Sekarang kita lanjutkan ke pembulatan pecahan biasa. Ini yang agak susah. Yang pertama, jika pecahan memiliki pembilang kurang dari setengah penyebutnya, maka dihilangkan. Kalau dari kata-kata mungkin susah, kita lihat contohnya aja. Pecahan 2/5 memiliki pembilang 2. Pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Setengah dari 5 adalah 2,5. Sedangkan bilangan 2 itu kurang dari 2,5. Kalau kurang dari setengah penyebut, itu bilangannya 0 atau ke bawah. Kemudian kalau pecahan memiliki pembilang lebih dari atau
atau sama dengan setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke atas menjadi satuan, menjadi 1. Contohnya 3/4, pembilangnya 3. Setengah dari 4 itu kan 2. Setengah dari 4 itu 2. Maka ini pembilangnya itu kan lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 dibulatkan menjadi 1. Contoh lagi, contoh yang pertama. Contoh yang pertama, Bu Anis misalnya buat 3/7. 3/7, 3 itu pembilang, 7 itu penyebut. Nah, tadi kan dibilang setengah dari penyebutnya. Kita lihat 3 dan 7. Penyebut, setengah dari penyebut. Setengah dari 7 itu berapa? Setengah dari 7, 7 dibagi 2. Kalau setengah itu separone. 7 dibagi 2 itu 3,5. Nah, dari 3,5 ini kita lihat ke pembilang. Pembilangnya 3. Terus setengah dari penyebutnya itu 3,5. Loh, ini kurang, Bu. Kurang dari 3,5. Kalau kurang, berarti 3/7 dibulatkan menjadi 0. Seperti yang pertama tadi. Jika pecahan memiliki pembilang kurang dari setengah, pembilang kurang dari setengah penyebut, kurang toh ini, maka nilainya 0. Kemudian Bu Anis punya contoh 4/5. 4 itu pembilang, 5 itu penyebut. Setengah dari penyebut, penyebutnya itu 5. Setengahnya berapa? Setengah dari 5. 5 dibagi 2. 2, sisa berapa? Jadi 2,5. Lah, 2,5 ini ternyata masih di bawahnya pembilang, di bawahnya 4. Pembilangnya 4. Dia itu lebih dari 2,5. Wah, berarti ini lebih besar. Kalau lebih besar dia nilainya ke atas. Jadi 4/5 jika dibulatkan menjadi 1. Paham ya sampai sini anak-anak? Nanti Bu Anis kasih soal, kalian boleh mencatat materinya dulu, mencatat contoh-contohnya dari Bu Anis ini. Nanti Bu Anis kasih soalnya.